Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dari Teach for Indonesia yang merupakan program dari Binus University Online Learning untuk memberikan pendidikan dan juga sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Adapun tema Teach for Indonesia kali ini yaitu tentang Cyber Security Awareness. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa dari Teknik Industri Binus Online. Dengan saya Prayudi Rangga Maersa dengan NIM 27023998115. Dan ada rekan saya Aksal Yanu Pratama dengan NIM 28025255666. Dan juga rekan saya Mbak Amanda Teresia dengan NIM 28025255501. Oke, adapun learning outcome dari pemaparan kali ini yaitu dapat mengetahui definisi, manfaat, dan fungsi cyber security. Kemudian kita dapat mengetahui jenis-jenis ancaman cyber apa saja. Lalu yang terakhir kita juga dapat mengetahui cara menghindari ancaman dari cyber. Adapun yang konten atau timeline yang time frame yang ada yaitu dimulai dari definisi, karakteristik, hingga cara pencegahan dari ancaman cyber itu sendiri. Dan ditutup dengan kesimpulan. Yang pertama definisi. Cyber security itu sendiri memiliki makna dari cyber yaitu digital dan security yaitu keamanan. Jadi di sini merupakan praktik dalam melindungi sistem, data, dan jaringan penting dari serangan digital yang dapat merugikan personel maupun perusahaan. Cyber security itu berbeda dengan kejahatan konvensional Cyber itu melibatkan penggunaan teknologi dan media digital itu sendiri, sehingga perlu kita menanganinya dengan teknologi dan juga jaringan digital itu sendiri. Kemudian karakteristik yang perlu dimiliki dari cyber security yang pertama integritas yang tinggi. Memiliki kepercayaan tinggi dalam menangani daya sensitif dan infrastruktur yang kritis. Kemudian kita perlu memiliki kewaspadaan yang tinggi atau sifat proaktif. Di mana proaktif ini yang dimaksud adalah mendeteksi potensi serangan atau ancaman. Kemudian rasa ingin tahu atau curiosity yaitu semangat belajar untuk memahami metode peretasan atau metode ancaman yang baru. Detail oriented atau teliti karena kita perlu mengetahui data-data yang kita miliki. Kalau tidak kita dapat kehilangan data tanpa kita sadari. Kemudian ketenangan atau kedewasaan dapat berpikir jernih dan bertindak cepat saat krisis atau serangan terjadi. Dan yang terakhir yaitu kreatif dan analitis. Mampu berpikir seperti halnya hacker untuk menemukan solusi keamanan yang efektif. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi cyber security. Yang pertama yaitu melindungi data dan ketersediaan sistem. Harapannya cyber security dapat mencegah pencurian dan kebocoran data untuk mencegah kerugian dari personal dan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu lapisan kedua mencegah gangguan operasional yang dimana apabila data atau sistem itu tercuri maka akan mengganggu kegiatan operasi bisnis. Kemudian yang ketiga itu membangun kepercayaan digital dimana dengan operasional yang tidak terganggu maka akan meningkatkan kepercayaan dan rasa aman dari customer itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis cyber security. Yang pertama itu network security, di mana keamanan jaringan berfungsi untuk melindungi server atau memperkuat keamanan jaringan. Kemudian yang kedua ada jenis information security, yaitu keamanan informasi, di mana di sini meliputi enkripsi data atau manajemen identitas, seperti halnya ID dan password. Di sini yang perlu kita jaga agar tidak dapat diretas data pribadi ataupun kebijakan keamanan dari data perusahaan. Kemudian ada application security di mana di sini melindungi aplikasi dari serangan cyber Caranya adalah dengan melakukan pembaruan aplikasi secara rutin untuk menjaga keamanan aplikasi.
Kemudian ada cloud security atau keamanan cloud, di mana di sini berfokus pada keamanan data untuk melindungi data yang tersimpan. Dan yang terakhir adalah operational security atau keamanan operasional. Di sini mencangkup proses keputusan untuk melindungi data aset terkait penyimpanan yang berada di bawah ruang lingkup keamanan operasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Amanda. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai ancaman dalam cyber security. Seiring perkembangan teknologi, ancaman cyber tidak hanya semakin meningkat, tetapi juga semakin sulit dideteksi dan berdampak langsung pada data, sistem, dan pengguna. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis ancaman cyber menjadi langkah awal dalam pencegahan dan pengelolaan resiko. Jenis pertama yaitu malware, di mana malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat menyebabkan banyak virus yang merusak data tanpa izin pengguna. Jenisnya ada 3, yaitu worm, yang menyebar melalui jaringan dan merusak, Trojan dapat menyamar sebagai perangkat lunak yang dapat melakukan aktivitas berbahaya, dan juga virus. Jenis kedua yaitu ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang lebih spesifik, di mana jenis ini akan mengenkripsi file data pengguna sehingga tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi. Umumnya ancaman ini di mana pelaku akan meminta tebusan sejumlah uang agar data dapat diakses kembali, sehingga mengakibatkan kerugian finansial dan data. Jenis ketiga yaitu phishing. Phishing terdiri dari berbagai jenis, yaitu phishing melalui serangan email, phishing melalui voice, smishing melalui SMS, skimming melalui mesin ATM, carding, kartu ATM, dan juga pemalsuan identitas. Tujuan dari serangan ini yaitu untuk mendapatkan informasi sensitif, seperti data keuangan dan informasi pribadi yang akan disalahgunakan oleh pelaku. Jenis keempat yaitu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana serangan ini akan melumpuhkan situs web dengan membanjiri lalu lintas jaringan. Tujuan dari serangan ini yaitu menyebabkan ketidakstabilan atau kerugian finansial. Dan yang terakhir yaitu Man in the Middle. Man in the Middle adalah serangan yang menyusup komunikasi antara dua pihak untuk menyadap, memodifikasi, atau mencuri data. Hal ini dapat terjadi di jaringan yang tidak aman, seperti Wi-Fi publik, di mana penyerang dapat memantau data yang dikirim antara perangkat dan juga titik akses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aksal. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai ancaman pada cyber security ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang strategic base dalam keamanan cyber. Mengapa hal ini penting? Karena di era digital saat ini, ancaman bukan lagi sekedar gangguan teknis melainkan resiko bisnis yang nyata. Di sini kita akan membahas beberapa strategic base. Yang pertama ada Zero Trust Architecture. Zero Trust merupakan fondasi yang paling dasar. Secara sederhana, prinsipnya adalah jangan pernah berasumsi bahwa akses dari jaringan itu otomatis aman. Di sini setiap individu atau perangkat yang ingin masuk ke sistem wajib melalui proses verifikasi yang ketat. Intinya kita memberikan akses berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kepercayaan semata. Next, yang kedua ada Threat Intelligence. Threat Intelligence ini kita harus mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Melalui Threat Intelligence, kita menganalisis data ancaman global secara terus-menerus. Dengan mengetahui tren serangan terbaru, kita bisa menganalisis langkah pencegahan atau deteksi dini sebelum ancaman tersebut menyentuh sistem kita. Yang ketiga ada Advanced Persistent Threats atau APT. Berbeda dengan serangan yang biasanya sekali jalan, APT ini adalah serangan yang terencana dan sistematis dan dilakukan dalam jangka yang panjang. Tujuannya adalah menyusup tanpa terdeteksi untuk mencuri data yang sensitif secara perlahan. Selanjutnya ada AI dan Machine Learning. AI dan Machine Learning ini berguna untuk menangani volume data dalam jumlah yang sangat besar. Teknologi ini berperan sebagai asisten cerdas yang mampu mengenali pola serangan secara otomatis dan real time. Dengan bantuan AI, tim keamanan bisa merespon ancaman jauh lebih cepat dibandingkan jika dilakukan secara manual. Yang terakhir ada blockchain security. Blockchain security ini berguna untuk menjaga integritas. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa data dan setiap transaksi yang terjadi tidak dapat dimanipulasi oleh pihak luar. Sifatnya yaitu memberikan jaminan bahwa informasi kita tetap asli dan transparan. Next. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai framework 3 pilar cyber defense. Keamanan cyber yang efektif bukan hanya soal kecanggihan alat, melainkan sinergi antara people, proses, dan teknologi. Di sini kita akan membahas pilar yang pertama yaitu manusia atau people.
pilar people atau manusia ini merupakan pilar yang paling krusial. Mengapa? Karena manusia itu seringkali menjadi titik terlemah sekaligus garis pertahanan pertama dalam keamanan cyber. Di sini fokus utamanya adalah awareness dan juga training. Kita harus memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki kesadaran akan resiko cyber dan juga terlatih untuk mengenali potensi ancaman seperti phishing atau rekayasa sosial. Yang kedua ada pilar proses, di mana pilar proses ini tersusun dari SOP atau Standard Operating Procedure dan juga Incident Response Plan. Tujuannya adalah agar ketika terjadi anomali atau serangan, seluruh tim sudah tahu persis siapa yang harus dihubungi dan langkah apa saja yang harus diambil. Yang ketiga ada pilar teknologi, di mana pilar teknologi ini berfungsi sebagai pendukung operasional. Di sini menggunakan beberapa tools pertahanan seperti firewall EDR, kemudian ada MFA atau multi-factor authentication, dan juga backup system. Teknologi ini berfungsi sebagai perisai otomatis yang memantau, memblokir akses yang tidak sah, dan juga memastikan data kita bisa dipulihkan dengan cepat jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Next. Selanjutnya membahas terkait dengan solusi penjagaan serangan cyber security. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama ada edukasi pengguna. Edukasi pengguna merupakan langkah pertama. Langkah pertama ini juga langsung kembali ke faktor manusianya, di mana kita perlu memberikan pelatihan rutin agar setiap orang di organisasi tahu cara mengenali ciri-ciri phishing, memahami pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat, dan juga mengikuti protokol keamanan lainnya. Yang kedua ada menerapkan multi-factor authentication atau MFA. Di mana di era sekarang dengan hanya mengandalkan kata sandi saja tidak cukup. Dengan MFA kita bisa menambahkan lapisan perlindungan ekstra. Jadi meskipun seseorang berhasil mencuri kata sandi kita, mereka tetap tidak akan bisa masuk tanpa faktor verifikasi kedua, misalnya kode dari ponsel atau biometrik. Ini sangat efektif untuk menghentikan akses yang tidak sah. Dan yang terakhir adalah backup data secara berkala. Backup data secara berkala ini untuk menyadari bahwa kita itu harus sadar bahwa tidak ada sistem yang 100% sempurna. Jika terjadi hal-hal buruk seperti serangan ransomware atau kerusakan sistem, rutinitas backup inilah yang menjamin data kita itu tidak hilang selamanya. Dengan backup yang sehat, proses pemulihan atau recovery bisa dilakukan lebih cepat. Oke, kita masuk ke kesimpulan cyber security, di mana pada intinya cyber security itu adalah upaya perlindungan menyeluruh terhadap semua sistem yang terhubung ke internet. Ini bukan soal menjaga server di kantor, tapi mencakup perlindungan pada perangkat keras yang kita pegang, perangkat lunak yang kita jalankan, hingga aset yang paling berharga di masa sekarang yaitu data. Perlu kita ingat bahwa praktik keamanan cyber ini bukan hanya tugas tim IT semata, akan tetapi tanggung jawab kita bersama yang harus diterapkan oleh setiap individu maupun perusahaan. Mengapa? Karena attacker sekarang tidak memandang bulu, mereka mengincar siapapun yang memiliki celah untuk dieksploitasi. Jadi tujuan akhir kita itu jelas, yaitu melindungi sistem dari pihak luar yang ingin mengakses, mengubah, menghapus, atau bahkan memeras data sensitif kita. Dengan pemilihan dan penerapan strategi yang tepat, kita tidak hanya melindungi informasi, tetapi juga mencegah gangguan operasional yang bisa sangat merugikan baik secara finansial maupun reputasi. Sekian pemaparan materi mengenai cyber security awareness. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.